33 tahun udah pernah kena serangan jantung saat lagi ngisi acara basket sama teman-teman. Iya, kok bisa? Hari kedua tuh gue udah kembali lagi ke kantor polisi untuk silaturahmi. Aneh nggak? Orang sih aneh katanya. Berapa lama butuh untuk melewati itu? Susah memaafkan tuh susah. Oke, nah dan aku ada bukunya nih. Iya. Masih aku simpan loh. Aduh terima kasih loh. Tapi Thank ini you. malu kalau bersanding sama bukunya Mary kan. Ya tapi senang sih ya. Bisa sharing di sini. Gitu. Benar-benar banyak inspirasi bahwa ya banyak sih. Misalnya kayak ini aja. Saya hanya manusia biasa. Ada banyak ada banyak gejolak ya betul. Kan ada banyak tantangan gak gampang betul ya. Nah tapi dari semua hal nih mungkin kalau misalnya ada satu hal apa yang menurut Ogi menjadi kunci kesuksesan akhirnya bisa mendapat medali itu dan menang setelah 18 tahun vakum. Oke. Sebenarnya ini bukunya sok-sokan semi motivator karena lihat ada 6 poin yang Ogi tulis di sini. Betul. 6 poin. Filosofi Ogi. Iya, betul. Yes. Di situ filosofi Ogi. Sok-sokan deh pokoknya. Ogi bilang di situ ada namanya teamwork karena kan kita tahu basket itu olahraga tim. Jadi semuanya harus dilakukan bersama-sama, teamwork. Terus karena kita udah lama nggak dapat medali, yang kita harus lakukan adalah nggak bisa cuma kerja biasa tapi hard work. Harus ada kerja keras. Jadi Ogi bilang teman-teman semuanya dari yang paling atas sampai yang paling bawah kita kerja keras kalau kita pengen dapat medali. Gitu. Setelah itu Ogi bilang kita harus punya setiap diri yang sering Miss Mary sampaikan adalah percaya sama diri sendiri, confidence. Kita percaya sama diri sendiri itu penting. Kita harus bangga sama tulisan Indonesia di dada kita. Karena enggak semua orang bisa menggunakan jersey basket itu, confidence. Betul. Yang berikutnya adalah trust. Trust ini antar teman, dari pemain ke manajer, dari pemain ke pelatih, dari pemain ke utility yang suka bawain barang dan lain-lain. Semua harus punya percaya. Nggak boleh dikit-dikit, kayaknya dia sih cuma ngurusin buat diri dia sendiri deh. Dia nggak bisa. Betul. Terus yang berikutnya adalah pride. Dia balik lagi, kita bawa nama Indonesia, itu yang membedakan kita sama bawa nama klub atau cuman bawa nama diri sendiri gitu. Bawa nama keluarga pun akan beda dengan bawa nama Indonesia. Harus punya kebanggaan itu. Kebanggaan itu akan membuat semangat kita akan lebih. Betul, itu yang membedakan ya. Kadang-kadang orang baru masuk ke lapangan aja udah bisa kelihatan mentalnya mental pemenang atau sebenarnya atau mental tempe. Betul, kan? Dan yang terakhir Ogi bilang, Ogi tuh menjadi manajer juga harus happy. Harus fun. Jadi buat Ogi yang ke-6 ini adalah fun. Jadi kita nggak boleh sampai tegang, kita nggak boleh apapun yang kita dapetin, walaupun kita lagi emosi, kita lagi apa, tapi semuanya dihadapi dengan happy, bahagia, bersyukur. Jadi 6 filosofi Ogi ini Ogi tulis di jersey latihan mereka. Gitu. Beda-beda ya. Jadi ada yang dapat fun, ada yang dapat hard work, ada yang dapat teamwork. Oke. Oh, that's nice. Ya, jadi bukan cuma filosofi kopi ya. Ini ada filosofi Ogi. Ada di bukunya. Oke. Nah, tapi hidup itu kan naik turun ya, Ogi. Maksudnya kemenangan itu nggak selalu selamanya kita nikmati. Ya, dan kadang sebenarnya ketika kita sudah berhasil ya Tuhan ngasih ujiannya lagi. Berharap supaya kita naik kelas. Dan kadang ujiannya susah banget. Berat. Jadi kalau buat Ogi ada banyak nih kayaknya jatuh bangunnya. Betul. Benar nggak? Iya. Betul, sebelum 2015 itu 2012 Ogi serangan jantung pertama di umur 33 tahun. 33 tahun udah pernah kena serangan jantung saat lagi ngisi acara basket sama teman-teman. Iya. Kok bisa? Kan olahraga. Iya, olahraga. Ternyata genetik. Ternyata Ogi ada darah kental. Dan waktu itu bekunya di pembuluh darah jantung. Jadi serangan jantung. Jadi dari situ seperti rawat 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya sampai sekarang harus terus minum obat pengencer darah. Sampai saat ini. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oke. Terus di 2016 waktu itu Enzo baru lahir, belum setahun. Serangan jantung kedua. Disebabkan karena
Sebenarnya Ogi tuh udah dilarang sih untuk main basket, Mer. Tapi masih Main basket, main bola, olahraga yang berbenturan tuh nggak boleh karena kan darah Ogi encer nih. Iya. Setelah makan obat tuh jadi encer. Cuman waktu itu 2016 itu Ogi main basket, retak hidung, darahnya keluar terus akhirnya. Kok main basket bisa retak hidung? Nabrak, rebutan bola, nabrak, terus darahnya keluar terus akhirnya. Cara ngeberhentiinnya adalah obat pengencernya diberhentiin kan. Di satu sisi obat pengencer diberhentiin buat ini, tapi jantung ternyata kan butuh butuh keenceran. Serangan jantung kedua di 2016 itu. Tapi ya udah akhirnya terlewati lagi. Serangan jantung tuh sampai bener-bener heart attack. Iya, karena udah pernah yang kedua kali tuh tahu udah keringetan, kesemutan. Waktu itu 2016 tuh waktu itu lagi ngantri di gereja, cuman waktu itu Paskah, Ogi masih ngikutin dulu, masih gereja dulu sampai beres, baru ke rumah sakit udah cek enzim jantungnya udah tinggi. Akhirnya ya udah dari situ 2016. Terus yang terakhir lah yang mungkin beritanya juga udah sering yaitu di 2018 harus masuk ke dalam sekolahan. Iya, di Rutan Polda dan Rutan Salemba. Gitu. Nah itu walaupun mungkin orang ngomong kalau jantung kan antara hidup dan mati ya. Cuman buat Ogi kalau ngerasa lebih berat yang ini yang kemarin masuk. Ternyata udah saat jauh dari keluarga, jauh dari anak. Terus gimana kita lihat begitu banyak orang yang sayang sama Ogi untuk mencoba untuk membantu Ogi. Tapi ya kenyataannya emang tidak bisa. Ada undang-undangnya, ada hukumnya. Ya itu sih. Apa yang pertama kali Ogi rasakan ketika sadar bahwa this is realita? Kan sometimes kadang-kadang kan kita mungkin denial ya, enggak lah, maksudnya bukan menganggap remeh ya, tapi kita berpikir bahwa ya mungkin bisa ada jalan keluarnya, ya nggak mungkin nggak harus sampai penjara atau mungkin minta maaf. Lagian ini kan juga bukan kesalahan yang benar-benar salah gitu kan. Sempat gini sih, Nis, bener sempat ngerasa nggak percaya. Sempat kayak di dalam pun udah di dalam benar-benar di dalam penjara nih sempat kayak ngeliat kiri kanan bahwa nggak terima gitu loh, bahwa lo kok gue sih yang di dalam kok jadi gue gitu, masih nggak nyangka. Terus ada rasa saya harus mengakui bahwa saya kesel, saya dendam, saya marah sama polisi. Saya jujur aja pada saat di dalam itu ya, karena loh saya nggak punya maksud apa-apa loh. Bahkan kalau lo mau lihat track record gue gak pernah ada hal jelek gitu loh. Tapi sebagai manusia akhirnya gue melewati itu dengan harus belajar memaafkan. Gimana caranya melewati? Berapa lama butuh untuk melewati itu? Susah memaafkan tuh susah. Butuh waktu sebulan setengah pas di dalam itu. Walaupun ada teman-teman yang besuk, terus istri sih the best ya, Diana adalah the best. Tiap hari nggak pernah nggak besuk, selalu nemenin. Cuman ya belajar memaafkan. Ogi ngerasa akhirnya gini, kan kita akhirnya ini kebiasaan manusia nih. Tapi biarlah gue jadi contoh, yang lain jangan. Kenapa kalau dapat masalah baru kita kembali lagi baca firman Tuhan, berdoa. Cuman kenyataannya ya setelah Ogi baca buku, baca firman Tuhan segala macam, ya intinya Ogi langsung dapat apa ya, merasa bahwa Tuhan ngomong sama Ogi bahwa kalau lu nggak memaafkan, gue nggak akan ngasih keluar dulu. Karena kalau lu belum memaafkan atau lu masih sakit hati, nanti kalau lu keluar, lu bisa melakukan hal yang lebih bodoh lagi, betul nggak sih Miss? Maksudnya kalau kita nggak memaafkan atau gimana? Sampai akhirnya udah perasaan udah memaafkan itu, perasaan sudah tenang itu, sudah bahkan waktu Ogi keluar, udah dari Polda ke Salemba udah keluar, hari kedua tuh Ogi udah kembali lagi ke kantor polisi untuk silaturahmi. Aneh nggak? Orang sih aneh, katanya lu gila ya, karena orang-orang teman-teman ya yang pernah masuk nggak mau lagi deh ketemu sama polisi. Kalau Ogi, I just wanna say thank you aja, udah apa ya? Udah ngasih pelajaran ini gitu. Gitu sih. Gitu. Cuman ya di dalamnya berat. Artinya orang juga mungkin nyangka bener gitu kalau artis di dalam atau enggak. Iya, emang ngalamin di dalam, ngikutin aturan yang ada. Terus
Kalau tidur gitu satu ruangan berberapa? Di Polda tuh seorang bisa 10-12 gitu. Ya, kita pakai kasur lipat yang biasa lah gitu. Terus ya udah, cuman ya ternyata banyak berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan tuh teman-teman begitu sayang, sering besuk, ngasih makanan berlimpah. Dan akhirnya belajar untuk kalau kita dikasih makanan, kita bagiin lagi ke teman-teman di dalam. Justru malah punya keluarga baru. Itu yang selalu Ogi bilang. Ketemu teman-teman baru. Kalau orang suka pada ketawa, ada si teman Ogi, si Haris, dia sekarang dia harus dihukum seumur hidup karena pembunuh Bekasi. Yang pembunuh keluarga Bekasi itu yang 2 om sama tante sama anaknya segala. Itu barengan sama Ogi di dalam. Cuman orang suka nanya, Gi lu sesama ada pembunuh, ada apa segala macam. Lu gimana? Pada saat kita di situ, mungkin kalau kita di luar ya kita ngerasanya serem kan. Iya. Cuma kalau kita udah di dalam tuh sebenarnya kita senasib sepenanggungan. Sama-sama kita jauh dari keluarga, sama-sama kita saling support, sama-sama kita saling doa, ya itu. Jadi buat Ogi sih balik lagi Miss, terima kasih Tuhan punya kesempatan yang gak semua orang ngalamin. Kan contoh Ogi cerita gini, Miss Mary cuma dengar cerita kan. Betul ya, walaupun ya, Miss Mary pasti percaya. Cuman kan Ogi kalau ke teman suka bercandanya gini, lu gak percaya lu masuk deh. Amit-amit. Iya amit-amit gitu jangan kan. Sampai. Cuman Ogi ternyata dikasih kesempatan itu sama Tuhan ya buat sharing ini sih sebenarnya, buat sharing sama Miss Mary, sharing sama siapapun atau kesaksian di gereja. Buat Ogi ya itu yang Tuhan kasih gitu. Jadi pada saat diumumkan nominasi sebagai pemeran utama terbaik waktu film Lagi-Lagi Ateng, itu masih di dalam. Gua dapat berita itu aja nangis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.